bahwa sekarang ini ada katakanlah perkembangan dakwah di zaman modern ini dengan berbagai macam cara. Ya. Dulu zaman Nabi SAW nggak ada televisi, betul. Nah, begitu ada televisi, maka media ini digunakan juga untuk dakwah di samping hal-hal lain yang bermanfaat. Begitu juga musik, ya. Musik ini satu hal termasuk yang muamalah. Muamalah itu dalam terminologi Islam ada ibadah, ada muamalah. Muamalah ini secara umum kaitannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan interaksi antara manusia, ya. Misalnya jual beli, dagang dan sebagainya, ya. Bisnis termasuk main bola, main musik gitu kan. Bang Haji, saya mau bertanya, saya lihat di berita-berita musik itu haram, gitar-gitar dibakarin. Gimana tuh Pak Haji? Gitar dibakarin? Iya. Hujan amat. Baik. Tadi katakan hal muamalah itu bisa menjadi haram apabila katakanlah musik. Apabila musik itu membuat manusia berbuat yang haram, menjadi maksiat. Kemudian apabila musik itu menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila musik itu melalaikan ibadah. Kau main musik, Zohor lewat, Asar lewat, nah, ini haram. Ada lagi. Sambil mabuk. Ini haram. Dia bisa menjadi harus ketika musik ini bisa membawa kepada kemaslahatan. Ketika musik ini bisa membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Nah sekarang gitar ada istilah the man behind the gun. Ada istilah senjata itu tergantung manusia di belakangnya. Kalau manusia di belakang senjata orang beriman, dia nggak akan nembakin sembarangan. Tapi kalau di belakang senjata orang tidak beriman, siapapun ditembakin. Tada, tada. Begitu juga gitar. Pisau. Pisau itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang perampok buat meram. Kalau yang megang ibu buat apa? Masak. Buat masak. Amerika. Waktu itu saya diundang oleh Pittsburgh University dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Nah, saya membuat paper di sana. Judulnya adalah musik adalah bisa dijadikan sebagai media informasi, media komunikasi, media edukasi, pendidikan, bahkan untuk media dakwah. Buktinya apa? Bahwa musik kamu itu efektif. Saya ceritalah kisah saya waktu syuting film Menggapai Matahari di Surabaya. Ketika isoma, tiba-tiba saya lihat seorang yang sangat dandy pakaiannya. Dia cari-cari seseorang. Nah rupanya yang dicari saya. Menghampiri saya. You, Roma Irama? Yes, I am, saya bilang. Dia orang China, orang Chinese. Ya. Tapi beliau mengatakan saya bukan Muslim. Disimpan tasnya, saya dipeluk sama dia. Sampai ditepuk-tepuk, dipeluk. Dia bilang, saya senang bertemu Anda. Kenapa? Saya bilang, Anda adalah guru saya. Makin kaget gua kan. Kapan gua ngajar? Anda guru saya, dia bilang. Dalam hal apa Pak? Saya bilang. Banyak sekali langkah-langkah hidup saya berdasarkan petunjuk lagu-lagu Anda. Ini dia katakan seperti itu. Bahkan dia bilang, banyak sekali masalah-masalah hidup saya. Itu solusinya ada di lagu Anda. Masya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah. Saya ingin menceritakan nikmat Allah. Bukan kesombongan diri.
La haula wa la quwata illa billah. Semua dari Allah. Nah, jadi di situ saya ceritakan dalam paper saya bahwa karena inilah efektivitas musik, the power of music bisa memotivasi manusia, bisa merubah karakter manusia. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau berbagi pengalaman cerita juga nih Pak Haji. Dulu ya saya pernah ngelawan sama ibu saya Pak Haji. Pernah sampai bohong, bilangnya sekolah, ternyata kita main ke mall sama teman Pak Haji. Terus pernah juga sering ngelawan kalau ibu nyuruh kemana, tapi saya nggak mau, nolak gitu Pak Haji. Dan suatu ketika saya dengar lagu Pak Haji ya yang berjudul Keramat Pak Haji. Di sana saya sadar bahwa ridho Allah itu ternyata ridho dari ibu saya Pak Haji. Ya. Dan setiap doa-doa itu ternyata diijabah karena doa beliau Pak Haji. Saya mohon ridho dari beliau dan ridho Allah adalah ridhonya beliau Pak Haji, ibu saya. Itu gimana Pak Haji? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bikin lagu dakwah adalah bagaimana lirik-lirik dakwah kita junjung dengan musik, dengan syarat harus kawin unsur-unsur musik itu. Melodinya, aransemennya, beatnya harus kawin, harus harmoni. Sehingga dia merupakan senyawa. Di sanalah dia sudah mulai punya daya, punya power untuk bisa mewarnai manusia. Tapi belum selesai sampai situ. Masih ada syarat lain. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Khabara maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Besar murka Allah kalau kamu mengatakan sesuatu, menasihati orang sesuatu, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi faktor lain untuk efektivitas musik dakwah adalah di samping kemasan yang seperti tadi, pembawanya harus konsekuen. Penyanyinya, penciptanya harus konsekuen dengan lirik yang diciptakannya.